Hello. Hai. Welcome back to Beanbag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko Aku Vivi. Aku Vero. and come sit with us. Beanbag Talk. Oke, balik lagi kan kita tadi udah opening, terus kita flashback sedikit ke episode sebelumnya. Kita udah sempat ngobrolin tentang unresolved emotion. Masih bersambung dengan, nggak topik yang sama, cuman storyline-nya masih nyambung lagi. Iya. Tuh. Kita ngobrolin hari ini tentang self-awareness. Apa sih arti self-awareness menurut Anda berdua? Menurut Anda? Boleh Anda berdua dulu, para senior? Saya ngelempar Oke. Menurut aku ya, self-awareness itu adalah kemampuan kita untuk tahu sebenarnya secara emosi ini saya seperti apa. Terus dari emosi itu lahirlah apa ya, behavior itu apa ya, perilaku. Nah, perilaku itu kan bisa dalam kata-kata, perbuatan, ya itu self awareness itu yang membuat orang itu bisa bersosialisasi dengan baik, ya kan, kalau dia tahu, dan dia akan juga tahu tuh kelemahan saya di mana, kekurangan saya kekuatannya di mana. Nah, itu nanti itu akan ada di episode berikutnya ya kalau kita bicara, karena self awareness itu menurut aku juga adalah key element emotional intelligence. Oh my god, that's deep, that's a good answer. Ya kan, jadi kalau kita tahu seperti apa kita, ya kita akan bisa melihat ya tingkat emotional intelligence seseorang itu dari how that person aware of themselves. Ya, bisa dilihat contoh yang sudah baik. Ini adalah contoh orang yang yang sangat self-aware dan sudah membentuk emotional intelligence yang sudah matang ya. Lebih karena saya sudah memakan asam garam, cuka dan kecap asin dan segala macam. kalau aku kayaknya masih garam kasar deh tante, jadi belum tercerna dengan baik. Belum ada asamnya ya, masih garam doang ya. Seperti itu teman-teman. Boleh dari kakak yang satu ini? Aku ya. Ya aku setuju sih sama tadi yang Sivi bilang. Tapi kalau kayak menurut aku self awareness itu enggak, it's not just about how we know ourselves atau how we know our strength and weakness, kayak apa yang aku mau dan aku tidak mau. It's not only limited to me, myself and I, tapi itu juga kayak gimana kita memposisikan diri di lingkungan sosial. Oke. Jadi karena kadang itu sebagai individu mungkin kita tahu ini kekuatan saya, ini kelemahan saya, ini yang saya mau, ini yang saya nggak mau. Tetapi waktu kita ada di lingkungan sosial, kadang-kadang kita tuh nggak aware sama posisi kita terhadap lingkungan itu. Jadi the role we have in that community, dan bagaimana kita bisa berdampak untuk komunitas itu atau lingkungan itu jadi lebih sehat, lebih baik dengan self awareness juga. Iya, sama. Setuju. Sama. Ya, itu dua-duanya jawaban saya juga kok. Maaf si Gen Z ini tuh bingung ya guys ya. Nah, kenapa bingung? Coba. Iya, jawabannya udah dijawab. Enggak. Kayak aku coba berpikir lebih baik. Jadi menurut saya, kenapa saya merem? Menurut saya self awareness itu adalah ketika kesadaran. Kalau misalnya ditranslate secara langsung kan juga Kesadaran awareness diri. itu Betul. artinya kesadaran ya. Jadi gimana kita sadar dengan diri kita, gimana kita kenal diri kita juga, sadar gimana kita bisa mengetahui more about us, not just
nanya-nanya tentang orang gimana sih menurut lo gue tuh kayak gimana, tapi kita emang itu perlu juga sih, perlu untuk minta feedback dari orang Betul. tentang diri kita supaya kita dalam tanda kutip tahu apa yang mereka lihat tentang kita. Betul. Tapi kita juga sebelum kita nanya ke orang lain, kita juga harus tahu tentang diri kita sendiri. Mungkin belum sedalam yang mereka tahu, tapi kita yang paling kenal sama diri kita sendiri seharusnya kita tahu. Aku setuju. Udah selesai Boleh, belum? boleh, Ya. boleh. Aku setuju yang ketika Kiko bilang kita minta feedback dari orang, karena ya kadang-kadang kalau kita melihat diri kita sendiri subjektif ya. Ya. Betul. Orang lain yang bisa melihat Secara dan objektif ya, exactly. Dan itu akan sangat membantu personal growth kita. Betul. Kalau ada yang ngasih tahu dan kita tahu, oh ternyata aku pikir ini benar, ternyata enggak. Ternyata perilakuku yang ini aku pikir ini oke, normal aja, ternyata di Iya. dalam komunitas atau dalam masyarakat itu sebenarnya enggak not acceptable gitu Ya, ya. jadi at the same time itu self awareness itu juga merangkap ke gimana kita bisa menaruh posisi kita seperti yang tadi kakak bilang, menaruh posisi kita di social life kita, di komunitas kita. Jadi it's not always tentang ya tadi yang kita doang, tapi gimana kita berdampak ke orang lain juga dengan kita aware dengan diri kita sendiri gitu. Jadi lebih ke kepekaan sih. Iya, Betul. Oh ya. Peka atas diri sendiri dan peka atas lingkungan. Jadi kita bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Setuju. Gila, kece banget lagi. Di awal-awal udah kece gini gimana ya? Mempertahankannya. Aduh, pressure nih jadi anak kecil. Enggak. Aku kan Loh itu kenapa ada Kiko di sini kan? Karena kita juga pengen tahu sebenarnya menurut Gen Z ini apa sih itu self aware gitu. So there's a reason for you to Pressure be juga here. jadi orang yang dewasa. Itu Yeah. juga pressure. Yes. Apalagi orang yang sudah lebih mature itu pasti pressure-nya lebih banyak. anyway. Kita episode ini banyak ketawa ya. Kenapa? Episode ini banyak ketawa. Iya, kan kita bahagia selalu. Kita kan spread happiness. Oke. Baik, balik. Kita menurut Anda berdua, apa sih bedanya dan saya juga apa sih bedanya self aware orang yang udah self aware dan yang belum, yang aware sama dirinya? Balik lagi ke yang tadi pertanyaan pertama kali ya. Pernyataan yang pertama tadi kalau dia punya self awareness berarti dia tahu menempatkan diri. Membawa diri ya. Self aware itu kan kesadaran diri kan. Dia sadar bagaimana dia menempatkan diri dalam situasi apapun. Dalam kayak untuk dengan dirinya sendiri misalnya dia dalam masalah, bagaimana dia menanggapi masalah itu, atau di dalam lingkungan di mana dia berada, peran dia dalam lingkungan itu bagaimana? Iya. Kayak misalnya di lingkungan kerja, kalau kita aware bahwa pekerjaan kita ini butuh datang tepat waktu, kita harus aware bahwa oh ya kontribusi yang bisa gue berikan terhadap pekerjaan ini, lingkungan ini supaya dia lebih sehat yaitu datang tepat waktu. Kadang aku kan masih ups and down dengan masalah timing dan segala macam. Jadi itu salah satu bentuk kecil dari self awareness juga kan, karena berdampak atau ya seperti itulah bagaimana kita sadar akan posisi kita di mana kita berada atau menghadapi masalah kesadaran diri kan. Iya. Yang meregulate kita ya, maksudnya menurut aku juga bagaimana kita berpikir, like how we regulate our thoughts. Iya. Ya, especially kalau di dunia bekerja ya, kayak leader, biasanya manager yang leadership position itu biasanya diminta untuk lebih mature. Itu also connectionnya dengan maturity ya, kedewasaan. Bagaimana dia meregulate ketika dia memimpin, menjadi seorang leader, memimpin, dan bagaimana dia mengatur emosinya, mengatur cara dia berhadapan dengan timnya, ya. Itu kalau dia nggak punya self awareness, ya akan lebih
caur lah Ya susah. Kan makanya ketemu kan ada leader-leader yang sangat meledak-ledak. Iya, yang baper. Temperamental, terus ya playing victims, Yeah. things like that. Itu karena mungkin dia juga belum sampai di posisi knowing that, I mean himself or herself. Playing victim, Jadi, playing bisa victim seperti itu menurut aku salah satu indikasi dia nggak punya Iya, kesadaran jadi- diri yang cukup. bener sih. Right. Kalau aku lihatnya kayak orang yang udah aware itu dia akan lebih bisa mencerna emosinya dengan baik. Iya, Yang betul. kayak lagi tante bilang kan, dia bisa lebih regulate their minds, how they react to things yang mungkin nggak sesuai ekspektasi mereka, dan bisa berkontribusi dengan lebih baik juga sih. Karena secara nggak langsung dia tahu kekurangan dia di mana, dia akan mencoba untuk fix it. Betul. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, dia Iya. nggak aware, ya dia jalan gitu-gitu aja gitu loh, and Iya. nothing will be fixed gitu. Jadi True. ya itu sih mungkin yang aku lihat ya perbedaannya. Benar, setuju sih. Makanya kita kalau disambungin dengan emotional intelligence, ya itu ya, dibilangnya ketika kita bisa menyadari the behavior or the actions that we, I mean, keluar dari dalam diri kita, setelah kita self aware, biasanya kan itu lebih tahu penempatannya, ya. Dan itu yang sangat dibutuhkan ya. Ada orang bilang emotional intelligence is much more than IQ ya, Iya, ya kan? ya benar. But ya penting sih, starting pointnya itu sebenarnya self awareness Iya, ya. benar. Setuju. Tapi kalau ini yang kayak apa sih yang sebenarnya harus kita kenalin dulu dari diri kita? Apakah itu dari apa yang kita lihat about our feelings, atau dari orang lain yang lihat? Itu lebih baik kita kenalin dari mana dulu? Self awareness itu ya, mengenali. Ya, kalau menurut aku kita mulai dari diri sendiri sih. Ya namanya juga self awareness. Iya, jadi kita harus punya kepekaan. Mapping tentang kita Iya, sendiri lah ya. tentang siapa kita, bagaimana kita mau dilihat di luar oleh orang lain. Jadinya kita punya kemampuan untuk tahu bagaimana gue nempatin diri gue di Lingkungan. luar gitu. Ya. Dan juga seperti punya kebutuhan untuk melakukan self reflection. Dan itu tadi kita minta feedback dari orang-orang di sekeliling. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang care about our personal growth, care about our karakter, personality, yang memang bisa memberikan dengan jujur, Iya, itu ya, sih, itu yang diperlukan. bahwa kamu tuh begini, kamu tuh begini ya. Kan ada juga orang yang ternyata Sugarcoating. terlalu sugarcoating sehingga merasa bikin orang itu merasa, oh ya aku udah perfect, aku nggak perlu. Justru itu yang bahaya buat kita gitu kan. Oh, aku baik-baik saja, Ya, padahal sebenarnya. harusnya enggak. Padahal kayak dia sendiri yang bahkan ngomongin kita dulu kan bisa aja gitu. Betul. Banyak banget kasus seperti itu. Iya. Based from experience ya. Jadi memang kembali lagi siapa circle kita, siapa orang-orang di sekeliling kita yang kita bisa trust, dan kita tahu bahwa ketika mereka memberikan feedback itu an honest feedback dan nggak punya agenda lain di balik memberikan kita feedback itu. Sebenarnya itu sih cara kita untuk bisa dapat the truth feedback. Sebenarnya itu nyambung juga sama episode kita yang dulu tentang friendship love. Karena orang yang mau jadi teman kita secara tulus, dia akan jujur gitu kan, dan dia akan membantu kita untuk menjadi waras seperti yang kakak bilang itu. Karena kalau misalnya kita nggak ngerti tentang self awareness kita, dan kita nanya ke dia dan dia sugarcoating ke kita, dia malah put us in trouble, dan dia dengan sengaja, dengan sadar melakukan itu, jadi berbahaya. Iya. Jadi itu ya benar, relasi antara self awareness sama emotional intelligence tuh ada. Jadi sebenarnya semua topik kita tuh nyambung terus Related semuanya. Jadi jangan bermasalah ya kalau kita tiba-tiba flashback ke episode yang sebelumnya. Atau bahkan mungkin time travel ke episode selanjutnya gitu Iya. kan. Ya
Bukan dimengerti ya. Anyway, kita lanjut aja kayak pertanyaan selanjutnya. Yes. Pernah nggak sih ada di situasi dimana self awareness kita tuh diuji? Mungkin dari tante atau kakak dulu. Diuji. Sering lagi. Ini susah lagi pertanyaan aku. Iya. Banyak lah pastinya kan. Iya. Self awareness kita diuji. Saking banyaknya jadi bingung mau pilih yang Iya, mana. banyak lah, banyak. Kayak misalnya kita bereaksi atas sesuatu yang keadaan dimana kayak mungkin orang mancing emosi kita atau dia ngelakuin sesuatu yang bikin kita, aduh, gua nggak suka diginiin atau nggak sesuai dengan yang ini. Kadang-kadang kita bereaksi berdasarkan perasaan kita saat itu atau emosi kita saat itu, jadinya kita mengesampingkan self awareness tadi bahwa harusnya gue nggak bereaksi seperti ini. Itu nyambung ke self control juga nggak sih? Iya, kan self awareness kan kesadaran Iya. diri kan berkaitan dengan kontrol diri Iya. kan. Jadi kalau kita tahu kita ada di situasi yang harusnya kita bisa kontrol diri kita dan kita sadar bahwa I am better than this, jadi aku nggak akan bereaksi berdasarkan emosi sesaat misalnya. Tapi itu susah sih karena kayak untuk ngontrol emosi di waktu yang sangat apa ya dibilangnya controversial mungkin atau sangat crucial. Iya. Sangat crucial itu sangat susah sebenarnya. Iya. Atau kayak di lingkungan kerja lah. Di lingkungan kerja, misalnya kita aware bahwa kalau misalnya gue keluar makan siang, time frame-nya tuh cuma 1 jam. Iya kan, kalau kita pergi sejam, sejam setengah, 2 jam akan mempengaruhi orang lain, tim kita dan segala macam, itu kan juga self awareness kan. Jadi kalau kita pergi 2 jam, akhirnya kalau ada sesuatu yang harusnya kerjaan kita di cover sama orang lain, itu kan berarti Jadinya, ngerepotin lain. orang kan. Jadi kita nggak memberi dampak yang positif dengan keberadaan kita di situ. Ya. Dan itu berhubungan dengan seberapa kita bisa bertanggung jawab atas diri sendiri dan siapa kita di tengah komunitas kita. Betul. Ya. Karena kalau dengan adanya self awareness dan tahu bahwa contohnya aja aku sebagai ibu di rumah, I have to understand my position dan aware bahwa tugas saya sebagai ibu adalah merawat anak-anak, yang make sure bahwa rumah itu semua berjalan baik dan benar, ya kan? Itu bahwa itu mau nggak mau sebagai when I take the decision to be a wife or a mother, I have to take that responsibility, ya kan? Jadi nggak bisa neglecting sesuka-suka gua aja, ya nggak juga gitu. Dan nggak bisa depend on mood kan? Iya. Hari ini gua mau mood ngasih makan anak gue, besok enggak. Besok suruh dia cari makan sendiri, kan enggak ya? Dia langsung Tante jangan gitu ya Tante. Just kidding. Tapi maksudnya itu kalau kita aware bahwa posisi kita seperti apa, tanggung jawab itu ada di kita dan ya kita bisa melakukannya dengan baik jika kita mengerti. Cuman itu kan yang kita barusan obrolan tuh masih lebih ke ranah formal ya. Iya. Kalau secara informal aku ada sih. Oh. Jadi apa kayak aku tuh sadar belakangan pas kuliah sih. Kalau misalnya aku tuh lagi nongkrong, aku nggak suka left out. Oh. Nggak suka di FOMO. Nggak diajak ngobrol. Oh. Ya, jadi left out banget gitu. Jadi kayak aku cuma diem doang, yang lain pada asik sendiri gitu kan. Tapi memang kamunya pengen diem atau kamu nggak merasa harus ada orang yang, Kiko menurut kamu gimana? Harus begitu nggak? Iya. Oh, harus ada yang nanyain? Enggak juga, sebenarnya aku bisa nyambung, cuman kadang tuh momen-momen itu mereka ya emang asik sendiri aja, kayak not me being involved in it gitu. Jadi ya kadang-kadang aku mulai Bete ya? Bete banget ya. Tapi bukannya kalau aku di posisi itu, aku akan berpikir bagian mana ya aku akan bisa jump in dan masuk. Nah itu aku juga sempet kayak gitu Tante. Cuma it didn't work. Oh ya? Ya,
Jadi mungkin emang udah nggak sefrekuensi aja sih. Oh iya, jadi bisa. Betul, bisa jadi betul. belajar untuk Betul. kayak, oh gue tuh nggak suka kalau gue left out. Daripada gue makin nyakitin diri gue sendiri dengan stay di situ, gue izin cabut duluan aja. Guys, gue duluan ya, gue mau ngerjain ini, lalala. Make some bullshit, some kind of. Terus kayak, yaudah, gue cabut duluan. Kasih makan apa yang sebenarnya aku pengen rasain dulu. Ya, misalnya aku ngajak ngobrol sendiri atau nggak nonton sendiri, ngaca, ngambil ngobrol di kaca gitu kan. Terus ya udah, akhirnya I feel better gitu karena aku akhirnya tahu kalau aku tuh nggak suka left out. Dan untuk orang-orang terdekat aku kasih tahu. Aku tuh nggak suka kalau misalnya ngobrol aku nggak ada celetukan yang bisa aku obrolin juga gitu. Jadi ya dengan kita sadar, jadi pelajarannya kayak dengan kita sadar, dengan aku sadar, orang lain juga bisa lebih mengerti kita. Iya, Tuh. Karena kalau kita nggak sadar dan orang lain ngelakuin itu tanpa kita sadar dan ternyata nyakitin kita, ya cycle-nya nggak bakalan berhenti. Tuh. Akan jadi gitu terus gitu. Iya. Dan kalau bicara tadi di situasi itu ya, itu memang dibutuhkan social skill. Iya. Satu buat orang yang memang dia menjadi center of the attention, bagaimana dia ngerem dan itu apa ya ngerangkul orang-orang di situ untuk ikut, jadi nggak membiarkan ada yang left out. Betul. Nah itu yang builds me untuk gimana ya, karena aku tahu rasanya jadi left out. Aku tuh nggak pernah mau kalau nongkrong ada yang left out. Jadi aku selalu coba, kalau misalnya mereka lagi asik sendiri gitu. Iya, so sweet. Kayak misalnya orang lagi asik sendiri terus dia diem doang main HP. Terus kayak aku ajak ngobrol aja gitu. Aku lupa ngobrol apa, tapi pokoknya ada obrolan gitu. Kamu akan menciptakan conversation ya. Aku mencoba untuk kayak very nice of her. Ini turun dari bapaknya pasti. coba dari ibunya. Emaknya komen. Halo mam. Berarti turun bapaknya. Berarti itu apa namanya, kalau dari contoh yang tadi itu contoh bagus juga kan. Maksudnya kadang kita nggak sadar kan, ada yang tadi Usifi kan, ada orang-orang tuh yang suka menjadi the center of attention. Dan sebenarnya orang-orang yang suka jadi center of attention ini, mereka tuh nggak punya self awareness yang kuat. ya. Karena kalau dia aware posisi dia di komunitasnya, di lingkungannya, dia pasti akan memberi ruang untuk orang lain menjadi kelihatan atau menjadi diri mereka atau menjadi bagian dari percakapan itu atau situasi itu, ada segala macam. Self-centered itu memang berbahaya juga ya dalam hal, tapi realize nggak bahwa kadang-kadang kita itu dalam posisi tertentu kita akan menjadi the center of attention atau the center of that conversation. Mungkin tidak di lingkungan ini, tapi akan ada di lingkungan di mana kita itu bisa menjadi orang seperti itu juga. Ya kan? Dan bagaimana mengerti ya? Oh, ini aku udah kebanyakan ngomong nih, dan kita rem aku harus dulu. rem ya. Itu kan self aware juga ya. Ya itu sih, karena dulu kalau di let's say di kampus misalnya aku dulu left out di kampus, terus di kantor pas magang aku tuh kayak mulai jadi center of attention gitu. Aku mulai emang sih nyaman, tapi aku nggak mau yang lain juga ngerasa kayak aku dulu. Jadi ya karena aku mulai aware, pelan-pelan mulai aware dengan apa yang aku nggak suka dan yang aku suka, aku coba treat itu ke orang lain juga. Jadi interesting sih Kiko ya, knowing ada perubahan itu ya dulu. Apa yang kamu lakukan berbeda? Kenapa sampai bisa kamu sekarang sudah mulai bisa masuk dalam that center of? Sejujurnya aku pun nggak tahu Tante. Oh ya? It happened naturally aja gitu. Mungkin karena dulu aku jarang nongkrong sama teman-teman. Aku cepet capek, misalnya abis kelas aku cabut. Cuman ya mereka nggak nyariin aku gitu. Kayak bukan nggak ada lu, kalau nggak ada lu nggak rame gitu, enggak ya? Enggak. Aku kayak oh ya udah gitu. Atau bisa aja apa namanya, itu kan masa transisi kan, remaja ke young adult dan nanti ke adulthood. Jadi mungkin itu adalah sesuatu yang Kiko bawa dari masa SMA. Karena kan kalau misalnya
kayak sebelum-sebelumnya Kiko pernah sharing di masa-masa Kiko masih lebih muda. SD Itu kan Ini masih muda nih. Iya, maksudnya masih lebih muda. Masih lebih muda. Oke. Kadang-kadang kan dia merasa bahwa dia adalah secondary character. Iya. Jadi mungkin that feeling masih kebawa dan karena udah tahu, gue nggak suka jadi secondary character. Jadi ya, jadi makanya gue nggak mau ada dalam kondisi yang kayak left out di dalam situasi tertentu atau percakapan tertentu. Sebenarnya itu bener banget karena itu yang terjadi sama aku. Aku sempat coba flashback kenapa gue nggak suka left out. Aku cari sumber permasalahannya kan kayak I need to deal with this trauma supaya it doesn't bother me for too long gitu kan. Terus aku coba flashback dan itu yang tadi aku lakukan. So you did self reflection. Iya. Then you found the root cause and you worked on it. I guess. So that itu sebenarnya kan memang proses menjadi dewasa seperti itu ya. Which is very good. Karena kalau enggak bisa saja Kiko menurture your secondary karakter itu terus dibawa sampai ke masa bekerja menjadi dewasa. Itu bisa aja. Tapi it's very good that you take time to reflect on it dan find a way out. Ya kan? Cuman yang tadi tante tanyain ya, anak sekarang. Aduh, terbang aku. Cuman aku masih kepikiran yang tadi tante nanya kayak how did it happen gitu kan. Gimana aku bisa tiba-tiba jadi dapat banyak attention. Sebenarnya aku juga nggak tahu gimana, cuman mungkin dengan aku ngobrol dan aku mencoba untuk memperluas wawasan aku, jadi bisa ngobrol kemana-mana gitu. Memperluas wawasan, garis bawahi. Iya, jadi itu sih yang aku coba untuk kayak aku observe dulu nih orang kayak gimana. Bisa nggak ya gue ngobrol sama dia? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kita lanjut, tapi kita ajakin yang lain juga gitu. Jadi makin hari lu makin asik aja Asli. Atau mungkin tanpa Kiko sadari, Kiko mulai belajar buat open up about yourself. Jadi pada saat Kiko berani untuk terbuka atau membuka diri, membiarin orang lain melihat this side of me, jadi itu akhirnya sebenarnya yang bikin itu semua jadi smooth. Iya, benar. Aku juga baru nyadar sih setelah kakak ngomong itu. Kakak sir ya? Kayaknya gue harus jadi ini psikolog. Psikolog apa aja? Enggak, aku butuh psikolog. Dan memang benar ya, ketika kita mempunyai wawasan yang luas, itu akan mempermudah kita untuk kayak memulai pembicaraan atau menimpali pembicaraan, ya kan, akhirnya kita bisa menjadi bagian dari that whole conversation atau karena kan nggak banyak orang bisa communicate betul. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Mungkin kalau being fully transparent about kayak our vulnerability itu kayaknya sorry. Ini ada distraksi yang benar-benar Oke. Anyway, tadi sampai mana ya? Benar-benar fully aware. Fully being transparent about our vulnerability itu kayak mungkin enggak, cuman being terbuka tentang hal-hal yang emang bisa dibuka gitu. Jadi mencoba untuk tidak terlalu membatasi diri. Ya, betul. Itu sih. Benar. Mungkin itu bisa jadi starting point sih. Dengan not taking anything for granted, kita jadi bisa lebih aware bahwa iya. kita akan kehilangan apa saja kapan saja. Iya, jadi kita akan melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Iya. Beanbag Talk.